Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Keluarga Muda, dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pekan biasa ke-32 pada hari Sabtu ini sahabatku, kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Mari, sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Keluarga Muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, hampir setiap hari kita menjumpai kisah heroik di media sosial sahabatku. Misalnya, kisah heroik seorang pastor di Korea Selatan yang berhasil menyelamatkan ratusan bayi yang terlahir tanpa kasih sayang seorang ayah sahabatku. Caranya bagaimana sahabatku yang terkasih? Dia menyediakan kota keranjang khusus untuk bayi sahabatku, yang ditempatkan di salah satu ruangan di parokinya. Siapapun boleh menaruh bayinya di dalam kotak itu, dan pastor itu siap untuk merawatnya. Sahabatku yang terkasih, tindakan yang pada awalnya dipandang gila oleh sebagian besar umatnya, tetapi akhirnya sang pastor berhasil menyelamatkan ratusan bayi dari tindakan aborsi sahabatku. Ratusan kehidupan diselamatkan karena keberanian seseorang untuk berbuat kasih, menghadirkan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Keluarga Muda dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kalau kita melihat bacaan dari Rasul Yohanes, sahabatku yang terkasih, sungguh Rasul Yohanes sungguh bersuka cita karena para muridnya melakukan tindakan kasih tanpa pandang bulu. Katanya dalam firman Tuhan, dalam 3 Yohanes ayat 5 sahabatku, "Saudaraku kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing." Sahabatku yang terkasih, inilah kualitas hidup yang harus menjadi ciri khas pengikut Kristus, mengasihi siapapun, bahkan mereka yang membenci kita. Inilah keagungan ajaran kasih, sebagaimana diajarkan Yesus untuk kita, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Keluarga Muda, dalam Injil pada kesempatan ini Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim dan janda.
Kalau seorang hakim yang lalim saja mempunyai hati untuk membela si janda, padahal dia terkenal sebagai orang yang tidak takut akan Allah dan tidak pernah menghormati orang lain, maka para pengikut Yesus seharusnya lebih baik daripada hakim yang lalim itu. Karena kita mempunyai Allah yang jauh lebih baik lagi, sahabatku. Allah kita adalah Allah yang maha baik. Maka undangan untuk berbuat baik itu mengundang untuk semua orang. Apapun agamanya, suku dan ras kita, sahabatku. Kita semua diundang untuk berbuat baik. Mari kita berlomba untuk menjadi orang baik bagi sesama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bentuklah kami menjadi pribadi yang mempunyai hati untuk sesama, yang siap mengulurkan tangan kepada siapapun. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar, merefleksikan bersama. Mari sahabatku, kita berbuat baik bagi semua orang. Semoga dengan renungan yang singkat ini menjadikan pribadi-pribadi kita semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkat dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.